Pesan dari Ali bin Abi Thalib lagi ya. Kita masuk kepada Imam Ali Al-Ali karamallahu wajha khulafar rasyidin kepada gubernurnya. Wahai gubernur, rakyat akan mengkritikmu seperti kamu juga mengkritik mereka. Dari sini kita dapat pelajaran bahwasanya mengkritik pemerintah itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Ini sahabat Ali. Itu mazhab salafus saleh. Jangan pula nanti ada mengkritik penguasa itu hukumnya haram. Nah, ya. Demo hukumnya haram. Nah, itu. Ini pesan Ali. Rakyat nanti akan mengkritikmu sebagaimana kamu mengkritik mereka. Rakyat akan mengawasi tindak dan tingkah lakumu dari ujung rambut hingga ujung kaki, sebagaimana mereka telah mengerti perangai penguasa sebelum kamu. Sesungguhnya orang yang jadi terkenal di bawah pengakuan orang banyak bukan karena orang-orang dekatmu. Kedua, kendalikanlah hawa nafsumu. Jadi penguasa mesti mengendalikan hawa nafsunya, karena dia punya semua fasilitas. Semua fasilitas dia punya. Godaan nafsunya berat. Kendalikanlah hawa nafsumu dan tahanlah hatimu dari melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hati nuranimu. Di sini sidang jemaah yang dirahmati Allah, hati nurani itu insya Allah akan berkata jujur. Jadi dengarkan hati nurani. Ya. Kalau penguasa mengerti tentang menjaga memahami hati nuraninya, nampak rakyat sekarang sulit, dia juga mengambil posisi mengerti keadaan rakyat, justru mereka tidak akan melakukan. Ya nak, dari kasus minyak goreng ke kasus minyak bensin minyak motor. Ya nak, andaikan pakai hati nurani. Jaga hati nuranimu, kata Ali. Asah dan asuhlah kalbumu, asah hatimu untuk dekat dan akrab dengan rakyat kecil. Nah, ini dia. Penguasa jangan sibuk dengan orang-orang level high class saja, mesti dekat dengan menyelami kehidupan rakyat kecil. Jangan sampai sebelum jadi presiden masuk gorong-gorong, setelah jadi presiden. Nah, ini jangan terjadi. Makanya janganlah kamu berdiri atau berpoya-poya atas penderitaan rakyat. Nah, tuh. Jangan berpoya-poya di atas penderitaan mereka, rakyat. Seperti tegaknya segala yang ingin menerkam anak kambing yang tidak berdaya. Jangan. Seperti tegak serigala yang ingin menerkam anak kambing yang tidak berdaya. Rakyat ini apalah, ya? Ditangkap, dipenjarakan, ya, apa dayanya. Nah, pesan Ali juga berikutnya, ada dua perkara yang kamu hadapi. Pertama, saudaramu satu agama atau satu akidah. Kedua, saudaramu sesama makhluk Allah. Pemimpin itu rakyatnya ada yang seagama dengan dia, ada yang tidak seagama. Sesama makhluk Allah. Ketika yang tidak seagama, maka dia sama-sama makhluk Allah. Sewaktu-waktu mereka bisa saja bersalah sengaja ataupun tidak. Jangan ada secercah dendam kesumat bertengger di hatimu, namun mengulurkan ampunan kepadanya, sebab mereka berteduh di bawah payungmu, sedangkan kamu berlindung di bawah imanmu, dan Allah berada di atas dia yang telah mengantarkanmu ke posisi gubernur. Siapa yang membuat dia jadi gubernur? Rakyat. Ya nah, siapa yang membuat dia jadi penguasa? Rakyat. Ini walaupun dimaksud gubernur yaitu semua penguasa sampai ke tingkat teratas. Ini kenapa? Ini wasiat khalifah kepada gubernur. Berarti ini berlaku untuk semua pejabat di level manapun. Wahai gubernur, janganlah menempatkan dirimu menantang kekuasaan Allah.
karena kamu tidak mempunyai kekuasaan di hadapan kebesaran dan kekuasaannya. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kasih sayangnya. Ini banyak nasihat Imam Ali kepada gubernurnya. Ini mesti menjadi nasihat juga kepada pejabat sekarang. Kita masuk kepada nasihat Aisyah halaman 9. Nanti dibaca aja wasiat Imam Ali itu. Aisyah, suatu hari Aisyah mengirim surat kepada salah seorang penguasa. Dia berkata, sebab harap Tuhan takut kepada Allah, sebab jika Tuhan takut kepada Allah, cukuplah itu bagi manusia. Namun jika Tuhan takut kepada manusia saja, itu belum berarti apa-apa bagi Allah. Demikianlah wassalam. Ini surat, boleh ditawa catatan, ini surat Bunda Aisyah kepada Muawiyah. Muawiyah, surat Bunda Aisyah kepada Muawiyah. Muawiyah minta nasihat. Kata Bunda Aisyah simpel saja, takutlah kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, sudah amanlah itu. Jadi murah rupanya. Kalau orang sudah takut kepada Allah, maka dia akan takut untuk berbuat salah. Takut kepada Allah, luar biasa nih nasihat simpel dari Bunda Aisyah. Kalau kau takut kepada Allah, itu cukup bagi rakyat. Tapi kau takut kepada manusia, tidak cukup itu bagi Allah. Hebat tak tuh Bunda Aisyah halaman 9. Takut kepada Allah, selamat rakyat. Takut kepada manusia, tidak ada artinya bagi Allah. Imam Hasan al-Basri berkata, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati para pemimpin yang berbuat kebaikan. Hasan al-Basri tabi'in, generasi sudah sahabat, ulama tabi'in. Ulama tabi'in itu Hasan Basri, Sa'id bin Musayyab, kemudian yang terkenal ya, terutama ya, Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, kemudian Rabi'atul Ra'yi, gurunya Imam Malik, ya. Kemudian itu ada juga Sufyan Ats-Tsauri. Nah, kemudian ada lagi Ibnu Mubarak. Ini per generasi ini. Ada Ibnu Mubarak di bawah. Itu tabi'in, generasi kedua Islam. Ini ulama-ulama terkemuka mereka, ya. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz pernah meminta beberapa orang murid Imam Hasan al-Basri untuk menjadi penasihatnya. Nah, itu. Jadi penguasa dulu minta nasihatnya pada ulama. Ya, nah. Jadi apa namanya? Kalau sekarang itu ada apa? BIP. Nah, itu. Kalau dulu itu ulama ya. Umar bin Abdul Aziz. Pada Umar ini ulama besar. Umar bin Abdul Aziz ini ulama besar. Dia ahli fikih, tapi dia tetap minta nasihatnya ulama, ya. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz pernah meminta kepada murid Hasan al-Basri untuk menjadi penasihatnya. Maka berkata Imam Hasan Basri, adapun orang yang mabuk harta, dia tidak akan pantas menjadi penasihatmu. Sedangkan pencari akhirat, ia tidak terlalu berminat kepadamu. Kalau dia gihan, nani warato, tidak apa-apa lah. Dan cinta dunia berbahaya lo untuk khalifah. Dan cinta akhirat indak basalero nya loh. Nah, harus basalero dapat jabatan. Sebabnya cinta akhirat. Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini sezaman dengan Hasan al-Basri. Dia pernah mengirim surat kepada Hasan al-Basri. Ibnu Mubarak ini ulama mujahid. Dia hari-harinya habis di medan jihad. Dia kirim surat kepada ulama ahli ibadah. Surat Ibnu Mubarak ini terkenal. Nanti boleh dilihat di Google, surat Ibnu Mubarak. Dia ulama mujahid. Dia adalah orang yang pertama menyusun kitab hadis, yaitu hadis-hadis jihad. Maka ada kitab hadis pertama yang disusun dalam bab jihad itu Ibnu Mubarak. Dia ulama hadis. Dia ulama yang terkenal,
suka membantu orang. Dia ini orang kaya raya yang menebar-nebar uangnya. Ini Ibnu Mubarak. Siapa yang butuh modal, dikasihnya. Pindah kota, butuh modal, diposili. Dia pergi haji, Ibnu Mubarak ini ketemu waktu dia pergi haji, nampak dia ketika seseorang membuang bangkai ayam, berkelebatlah sesosok wanita mengambil bangkai ayam itu, dibawanya lari ke dalam rumah. Ditanya oleh Ibnu Mubarak, kenapa? Diutus anggotanya, coba tanya wanita itu kenapa dia ambil bangkai itu. Ternyata dimasaknya bangkai ayam itu. Kenapa kau masak itu? Katanya, saya tinggal berdua beradik kakak. Saya perempuan, kakak saya laki-laki. Kakak saya itu sakit. Dulu kami ini orang berada, tapi harta kami dirampas orang. Maka makanan kami, inilah makanan kami. Bangkai itu dimasak. Kata Ibnu Mubarak kepada kalian berangkatlah pergi haji, aku balik. Maka seluruh bekalnya dikasih ke wanita itu. Kemudian kumpulkan yang miskin-miskin di kampung itu, dibaginya. BLT tanpa menaikkan minyak. Jadi Ibnu Mubarak ini sudah dulu memberikan BLT tanpa dinaikkan harga BBM. Sidang zaman rahmat Allah, dia balik. Sangat terkenal Ibnu Mubarak. Dia dermawan, duitnya banyak, hidupnya di medan jihad sepanjang hidupnya. Nanti lihat di Google, surat Ibnu Mubarak, syairnya. Kau tertipu, kau menangis-nangis dengan ibadahmu, ya ahli ibadah. Engkau bermain-main dengan ibadah, berbangga dengan air matamu yang menetes, padahal kau tidak tahu darah-darah muncrat di leher kami. Ibnu Mubarak mengkritik ahli ibadah. Lihat di Google nanti, pasti ada, saya yakin ada itu terjemah. Karena saat itu terkenal sekali. Surat Mubarak itu terkenal sekali. Dia hidup di badan jihad. Ya. Ibnu Mubarak ini orangnya, suatu hari dia berjalan, ya, dia berjalan di dekat orang mabuk. Orang mabuk ini berkata, dunia telah menjerumuskan aku. Keluar kata-kata indahnya penyesalan mabuk. Buru-buru dicatatnya kalimat itu oleh Ibnu Mubarak. Kata muridnya, hai imam, kenapa kau catat kata-kata orang mabuk? Apa artinya ini? Apa kata Ibnu Mubarak? Kalian tidak tahu, kadang-kadang di tong sampah itu, di lumpur itu ada mutiara. Artinya apa? Ibnu Mubarak ini orangnya legowo dengan semua tingkatan. Walau dia orang sangat terkenal. Ya, itulah beda nilai perjuangan dengan nilai ibadah total. Jadi ada yang hijrah hanya sampai ke ibadah, ada yang hijrah sampai ke perjuangan. Ibnu Mubarak itu orang luar biasa. Salah satu penulis kitab hadis pertama, Tadwin hadis namanya, ulama besar. Tapi dalam kondisi itu dia juga seorang pengusaha hebat. Ditabur-taburnya uangnya untuk memodali pengusaha kecil, UMKM cara sekarangnya, nggak habis-habis hartanya. Dimanapun dia datang, orang tahu Ibnu Mubarak sedang ada di Irak. Para orang-orang yang butuh modal datang ke tempat dia, tidak pernah dengan senyum dia beri, tapi hartanya tidak bisa habis. Dan dia hidup di medan jihad. Lihatlah kisah tabi'in yang hebat ini, Ibnu Mubarak. Dan dia juga rendah hati. Kalau Ibnu Mubarak ini semua karakter baik itu ada pada dirinya. Luar biasa, susah kita ngomongnya. Ibnu Mubarak itu yang diistilahkan orang mengambilkan kalimat untuk dia itu. Cuma itu berlaku pada haji yang tidak wajib. Dia sudah haji kesekian kali. Jadi orang sekarang kan
fakir miskin banyak, haji berulang-ulang, nah itu. Jadi Ibnu Mubarak ini dia suka, saya akan haji tahun depan, orang berkumpul ikut rombongan dia. Nah, tapi waktu itu dia balik, dia suruh rombongan berangkat sendiri. Tapi kalau haji wajib, ya itu wajib, itu rukun Islam. Tapi ini sebenarnya cocok untuk mengkritik orang yang sibuk bolak-balik ke Mekah, tapi tidak peduli dengan kondisi Islam dan umatnya. Nah ini nih, hobinya bolak-balik ke Mekah. Ibnu Mubarak lihat seperti itu, dia bagikan, dia balik. Hajinya tahun depan. Begitu. Ya. Sufyan Ats-Tsauri. Oh, wasiatnya. Sultan yang zuhud lebih agung dari sultan yang merakyat, kata beliau. Sultan yang zuhud lebih agung daripada sultan yang merakyat. Karena sultan yang merakyat tidak bisa mengumpulkan rakyat kecuali dengan tongkat kekuasaan. Sedangkan sultan yang zuhud, dia menghindar dari manusia dan namun manusia mengikutinya. Nah itu Ibnu Mubarak. Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ini terkenal ada dua nama, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Sufyan bin Uyainah, dia teman Imam Ahmad, generasi setelah Sufyan Tsauri. Itu bedanya. Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri generasi tabi'in atau tabi'in. Tapi kalau Sufyan bin Uyainah itu generasi Imam Ahmad, dia teman Imam Ahmad. Imam Ahmad itu sering berjalan berdua dengan Sufyan bin Uyainah. Jadi suatu hari beliau berjalan berdua, sholat. Ketika dalam perjalanan dia mampir di sebuah masjid, sholat berdua, Imam Ahmad dengan Sufyan bin Uyainah. Di situ ada orang meriwayatkan hadis maudhu, hadis palsu. Katanya, aku terima hadis ini dari Imam Ahmad dan Sufyan bin Uyainah. Sementara Sufyan bin Uyainah, Imam Ahmad ada di situ. Dia cubit oleh Imam Ahmad. Ini hadisnya aneh, masa engkau meriwayatkan hadis itu? Kata Sufyan, enggak, tadi dia menyebut nama kamu juga. Berarti kau enggak ada? Saya juga enggak ada. Maka setelah itu, benarkah engkau meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad dan Sufyan bin Uyainah? Iya. Kau tahu, ini Imam Ahmad, ini Sufyan bin Uyainah. Nah ini kisah-kisah hadis palsu. Jadi saya main rahmatullah, zaman dulu orang tidak kenal wajah, ya kan, kenal nama aja. Padahal yang dia berdusta, orangnya ada di situ. Maka dinasihatilah oleh mereka berdua supaya tidak meriwayatkan hadis-hadis palsu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, sebaik-baik penguasa adalah orang yang berteman dengan cerdik pandai. Dalam kitab nasihat Sufyan Ats-Tsauri, saya punya kitab nasihat dia, Mawaiznya. Ini ulama, mohon maaf ini, polisi ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, ini ulama yang paling benci sama polisi. Jadi suatu hari Sufyan bin Uyainah mau salat subuh dengan temannya, berjalan ke masjid. Ketika dia sampai di situ, ada polisi tertidur di pos. Kata temannya, bangun. Kata Sufyan, jangan dibangunkan, dia salat subuh. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau dia bangun, orang nggak nyaman salat subuh. Kalau dia tertidur, orang nyaman salat subuh. Biarkan dia tertidur supaya orang nyaman salat subuh. Terus diantaranya lagi, kalau ketemu yang seperti apa namanya, ini konteksnya polisi yang jahat ya. Mungkin siapa namanya sekarang ini. Dia pasti ada yang jahat, ada yang baik ya. Ketemu sama kamu, dia minta api di tengah yang gelap, jangan dikasih api. Kalau mati obornya, dia minta api padamu, jangan dikasih. Itu ada semua nasihat mawaiz Imam Sufyan Ats-Tsauri.
perkataan sholat subuh terganggu itu saya alami di Kairo. Jadi zaman Husni Mubarak, anak muda sholat subuh itu dirazia. Pak. Jalan ke masjid, saya pernah ditarik dari belakang. Saya kan ada baju yang pakai tutup itu. Ada satu baju saya yang masih sepertangan baju Maroko itu. Itu kalau yang pakai tutup jalabiah itu Maroko punya. Itu gaya Maroko. Nah, style Maroko itu. Jadi pagi karena musim dingin, saya tutup pakai yang style Maroko ini. Tinggi saya tidak rendah mana. Orang Arab, orang Mesir banyak semua tinggi pemuda aja mau. Kan bu berjenggot loh. Dulu lebih panjang berdokong. Jadi mungkin nampak dari samping sini kan. Dari belakang nampak jenggot, ada tinggi segitu kan. Oh paci lah di kuduk mu. Rafen, Pegamat, Subuh. Baca lihat kan. Anak tulab, ambo mahasiswa. Oh, Indonesia, foto. Kalau pemuda Mesir tu lah diseretnya tu. Betul, solat subuh itu mahal. Mahal. Awak sana nama-naman. Kalau berlaku jam malam di Mesir tuh, anak muda itu subuh di. Soalnya Bang, biasanya orang-orang soleh yang komitmen jaga agama tuh salat subuh ya. Enak, naruh salat subuh taman. Makanya kita sorry, dia selanya tak kalau subuh supaya aman orang solat. Kalau jago subuh, orang lo aman solat. Ka'ab Al-Qurdi, suatu hari Umar bin Abdul Aziz meminta keterangan sifat-sifat adil. Ka'ab berkata, kepada setiap muslim yang sudah tua, jadilah anda anaknya. Kepada yang lebih muda, jadilah anda sebagai orang tua. Sedangkan terhadap yang sebaya, jadilah anda sebagai saudara. Itu prinsip-prinsip pejabat itu. Pandai keadaan tua, pandai keadaan muda, pandai ke semua kadang. Insya Allah dipilih orang taruhnya itu. Dipilih. Tahu jangan nampak. Abu Hazim, bicaralah wahai Abu Hazim. Abu Hazim berkata, perhatikanlah orang yang ada di pintu istanamu itu. Apabila kamu dekati orang yang baik, maka orang yang tidak baik akan lari. Sebaliknya apabila engkau dekati orang yang tidak baik, maka orang baik akan lari darimu. Ini kata, ini bagus Abu Hazim. Kalau penguasa dekat dengan yang tidak baik, orang yang baik lari, menjauh dia. Kalau dia dekat dengan yang tidak baik, kalau yang orang yang baik, tidak baik yang lari. Jadi memang penguasa itu tergantung dengan orang yang dekat dengannya. Nah, sianan semuanya. Kata Abu Hazim, tiadalah bagi raja teman sejati, dan tiadalah bagi pendengki ketenteraman hati. Orang raja itu nak punya teman sejati. Ya nak? Kalau nyoba kuasa banyak nak kek. Kalau lah masuk penjara, artinya Imam Ghazali ini penting sebenarnya 4 dan 10 ini. Ya ini malam ini perlu kita sorot ya. Saya nukil ini dari buku Nasihat Imam Ghazali kepada khilafah zaman dia. Ya. Pesan keadilan Imam Ghazali. Ada 4 hal yang merupakan kewajiban para penguasa. Pertama, menjauhkan orang-orang bodoh dari pemerintahnya. Artinya membuang orang-orang bodoh. Model-model bujanda tu. Lama masalah ini ke banyak. Buang orang bodoh dari kekuasaannya. Ya, kadang-kadang generasi Indonesia ini banyak yang hebat-hebat di luar negeri. Dipakai dia orang. Cuman dia awak nak tak pakai tak.
ngibulin ya. Jadi nyo tak perlu orang pandai dah. Perlu orang dan pandai-pandai. Ya. Jadi ternyata tak butuh orang pandai. Butuh nambah pandai-pandai. Kadang alumni luar negeri tetap jadi staf biasa. Sebabnya apalagi nan idealis. Nyo butuh nambah pandai-pandai, bukan orang pandai. Itu nama masalah. Kata Imam Ghazali, menjauhkan orang-orang bodoh dari pemerintahannya. Kedua, membangun negeri, merekrut orang-orang pintar dan potensial. Membangun negeri, merekrut orang-orang pintar dan potensial. Itu tugas penguasa. Buang nan bodoh, rekrut nan pintar. Ya nak. Cari nan pandai, bukan nan pandai-pandai. Ketiga, menghargai orang-orang tua dan bijak. Hargai senior. Kalau terjadi masa transisi, minta petunjuk kepada pendahulu. Keempat, melakukan uji coba dan meningkatkan kemajuan negara dengan membasmi segala tindakan kejahatan. Membasmi segala tindakan kejahatan. 303, ya nak. Mereknya 303. Mesti dibasmi. Judi online, micet. Namanya micet. Micet itu prostitusi online. Prostitusi online, coba bayangkan. Dahsyatnya itu. Tak kicuah orang banyak lantarang. Itu bisa enggak? Bisa lah. Bisa dicegah. Semuanya kan berada di bawah kekuasaan negara. Maka jelas ini 4 perkara yang dikatakan oleh kewajiban penguasa ini oleh Imam Ghazali. Kalau 4 ini terlaksana, selamat negeri ini. 10 perkara. Prinsip keadilan, 10 prinsip keadilan yang merupakan kesimpulan dari Imam Ghazali. Itu ada catatan kaki di bawah ya, yang tadi Imam Ghazali, peringatan bagi penguasa, terbitan Hikmah Jakarta. Ya. Jangan beko mau doa dulu kecilnya kok. Soalnya kok masalah penguasa kok Pak. 10 perkara, balik. Prinsip keadilan. Pertama, memahami batas-batas wilayah. Jangan sampai ada wilayah kekuasaan yang hilang. Jangan sampai ada bercakap-cakap pulau di Pergato Beko mengaku kalah. Rupalah ada aksi di belakang tu jual. Ya nak. Ribut-ribut klaim ini wilayah, klaim dengan negara lain. Ini klaim. Sudah tu kalah persidangan. Rupanya belakang transaksi. Jangan sampai jadi macam itu. Ya nak. Dan menjaga amanah kekuasaan dengan benar. Jaga amanah kekuasaan. Ini pesan Imam Ghazali. Nah. Kedua, harus suka menerima nasihat dan memintanya kepada orang alim. Apa yang kau dibuat, mintalah nasihat orang alim dulu. Minta nasihat ulama. Nah. Jangan beko ya. Cuman kalau ada ulama mah perwakilan. Ba'alah dosu ma'ruf amin kau mendatangani dana haji.
Ya nak, barang yang didosa itu piti haji ko. Piti haji itu kan milik pribadi, bukan milik perorang, itu titipan. Bisa orang numpang piti itu kerajaan selamat dawak. Itulah. Entahlah. Ketiga, berlaku baik kepada bawahan. Bawahan itu inyon kalian pitih untuk awak. Bos lalok bawahan bakarajo, maka harus pandai-pandai ke bawahan. Ya nak. Kini ko demo orang nama rasai bawahan. Ya nak. Rendah hati dan penyantun. Ya nak. Banyak orang rendah hati sebelum dapat jabatan. Setelah jabatan adalah tak? Kelima, tidak mementingkan diri sendiri. Dia adalah seorang pemimpin itu mesti pahlawan rakyat. Seorang pemimpin harus pahlawan rakyat. Jangan cari keuntungan pribadi. Berloyalitas tinggi. Hidup sederhana. Kau barek kau? Imam Ghazali ya. Penguasa hidup sederhana. Kemudian 8, lemah lembut ketika dibutuhkan. Santun melayani kebutuhan masyarakat. Umar bin Khattab, ada gubernurnya dikeluhkan oleh rakyatnya, rumahnya tertutup, digedor-gedor tidak terbuka. Akhirnya oleh Umar diberi sanksi pelihara jadi penggembala domba sebulan. Latihannya penggembala domba, disangsi oleh Umar. 9, cinta rakyat. Itu dia, cinta pada rakyat. Kalau cinta kepada rakyat, naikkan harga minyak. Wong cilik, tulus dan ikhlas. Pemimpin itu ibadah yang luar biasa. Coba antum bayangkan kalau seandainya orang berterima kasih dengan kebijakan mengucapkan Alhamdulillah. Di Indonesia ini berapa banyak Alhamdulillah pahalanya untuk seorang pemimpin. Sebaliknya kalau rakyat mengutuk, berapa banyak kutukan yang akan diterima oleh pemimpin. Pak Camat nanti di Yaumul Mahsyar digugat orang sekecamatan. Itu hadis sahih. Maksudnya setiap pemimpin itu digugat oleh rakyatnya nanti. Kalau Pak Camat sekecamatan orang menggugat, kalau bupati sekabupaten orang menggugat, kalau gubernur seprovinsi orang menggugat, kalau presiden se-Indonesia orang menggugat. Digugat itu. Berat itu. Makanya Ustadz, yang seperti ini tidak ada sekarang. Siapa yang bilang tidak ada? Antum buka YouTube, lihat di situ Gubernur Kelantan, Menteri Besar Kelantan, Nik Aziz. Menteri besar sampai dia meninggal. Coba antum lihat Nik Aziz. Nik Aziz itu Menteri Besar Kelantan. Dia rumahnya, kalau datang ke kantornya, apa yang dia kerjakan? Pertama dia sholat duha dulu di situ. Cobalah lihat Nik Aziz. Bukan tidak ada, Nik Aziz itu seorang ulama besar di Malaysia. Dan dia selalu memenangkan jabatan gubernur di Kalimantan atau menteri besar kalau di sana, karena dia negara federasi ya. Nah, dia negara-negara bagian. Kelantan itu Nik Aziz. Coba antum lihat nanti tentang Nik Aziz. Nik Aziz itu seorang ulama besar, luar biasa. Dia presiden PAS, Partai Islam Malaysia. Bagaimana Nik Aziz sampai mati dia memimpin Kelantan dengan penuh kebijakan yang soleh. Jadi mudah-mudahanlah nasihat Imam Ghazali tadi bisa terjadi di Indonesia, terwujud ya.
kita berharap Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.